di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Haleluya. 1 Tesalonika ayat yang paling pendek. Sebenarnya nggak usah buka firman Tuhan, tapi ini karena kita nggak ngerti buka firman Tuhan. Haleluya. Apa isinya? Apa? 1 Tesalonika ayat 5 ayat 17. Dikatakan apa? Tetaplah, colek kanan kiri, tetaplah berdoa. Masih suka doa? Halo? Masih suka berdoa? Ayat ini merupakan ayat terpendek dalam Alkitab. Ya. Ayat paling pendek dalam Alkitab dan yang tertulis dalam Alkitab paling pendek. Kata-katanya jelas. Jelas gak kata-katanya? Gak ribet ya? Cuman dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Kata-katanya juga sederhana, simple, gak ribet, dan mudah dipahami maksudnya. Betul gak? Jelas kata-katanya, sederhana, dan mudah dipahami maksud dan artinya. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, dalam pelaksanaannya, dalam pengaplikasiannya, jujur kita masih suka berdoa? Halo? Masih suka berdoa? Jangan bercanda. Masih suka berdoa? Saya tanya ini, masih suka berdoa enggak? Hah? Doa apa? Doa makan? Doa apa saja? Saya pernah bikin status di grup kita. Grup kita nih, ya, tim kita nih, namanya Jala Jiwa Ministry. Wih, keren gak Pak? Kita beri tepuk tangan dulu buat tim Jala Jiwa Ministry. Haleluya. Saya sebenarnya dapat inspirasi nama Jala Jiwa Ministry ini ketika beberapa hari yang lalu, kurang lebih 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, saya berdoa, Tuhan, saya ketika Ibu Endang, ya ini salah satu petinggi tim, petinggi tim, berkata begini, Pak, kira-kira nama tim kita apa nih Pak? Wah, ketika diberi pertanyaan seperti itu, saya berpikir, saya berdoa dalam hati, apa ya Tuhan? Apa ya Tuhan? Saya berdoa, Tuhan kira-kira apa? Saya berdoa, terbersit dalam pikiran saya, Jala Jiwa Ministry, Jala Jiwa. Tapi saya belum ungkapkan, saya belum perkatakan, saya hanya bawa dalam doa, dalam hati saya. Benar nggak di Jala Jiwa Ministry? Lalu saya berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan teguhkan nama ini Tuhan, teguhkan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Hambanya Bapak Pendeta Muratua Butar-Butar. Berdiri dulu Pak, sambil perkenalan Pak. Ini dia. Namanya Bapak Pendeta Muratua Butar-Butar. Bukan putar-putar ya, bukan. Bukan round-round, bukan. Kita bertiga dari Jakarta bersama dengan orang tua kita yang luar biasa, sepuh, ya. Bukan Saur sepuh ya, tapi sudah sepuh. Ya, dulu bangkit dulu. Inang Silutonga, Boru Siregar. Ini dia. Iya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan bagi orang tua yang luar biasa. Usianya berapa tuh saudara? Usianya berapa? Jangan tanya sama saya, nanti tanya sama dia ya. Haleluya. Kalau bisa nebak nanti dikasih permen. Jadi waktu saya berdoa tanya sama Tuhan, lalu saya dapat kata itu Jala Jiwa Ministry berikut dengan ayatnya Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11
Saya minta peneguhan dari Tuhan. Tiba-tiba hambanya Bapak Pendeta Muara Tua butar-butar. Malamnya mimpi. Dia sedang menjala ikan. Dan waktu ditarik jalannya itu banyak sekali ikan. Dia tiba-tiba cerita sama saya. Saya nggak cerita loh soal nama ini. Saya nggak cerita. Saya hanya berdoa, Tuhan apa namanya Tuhan. Tiba-tiba di pagi-pagi, masih pagi-pagi buta, subuh-subuh ketika dia bangun. Dia langsung ngomong cerita, saya mimpi loh. Mimpi apa Pak? Saya anggap biasa saja. Mimpi apa Pak? Kok seru Bang? Ini saya mimpi, dikasih Tuhan mimpi, saya sedang menjala ikan. Waktu saya sedang jala ikan, dan apa yang terjadi? Saya dapat ikan banyak sekali. Tiba-tiba kok sama. Dalam doa saya minta sama Tuhan nama ini dan saya minta peneguhan. Tiba-tiba Bapak ini, yes Tuhan. Oke, Jala Jiwa Ministry. Wah, udah ada namanya nih. Tapi saya minta Tuhan tolong. Bagaimana bentuk logonya? Saya mau bikin logo saudara. Berdoa lagi. Tuhan tampilkan gambar. Luar biasa Tuhan, itu dahsyat. Ya, nanti kalau Bapak Ibu lihat ya, JJ Ministry, J gitu ya, J. Seperti tulisan JJ itu seperti sedang menjala jiwa. Luar biasa ini, Tuhan begitu dahsyat. Tuhan begitu luar biasa. Coba tim buka deh, ya logo daripada tim kita buka, jelas sekali. JJ Ministry, singkatan dari tim ini JJ Ministry, Jala Jiwa Ministry. Coba diperhatikan jelas, tulisannya ada tulisan JJ ya, betul nggak? Halo, yang pegang, betul nggak Pak Niko? Lalu ada salib berwarna ungu, seperti sedang menebarkan jala. Lalu di dalam jala itu ada lingkaran yang berbentuk apa? Manusia, orang. Saya berpikir luar biasa Tuhan itu saudara. Ini cepat sekali, tiba-tiba satu hari itu selesai. Pembentukan logo dan juga nama tim. Lalu saya mulai sebarkan di tim. Saya mulai ganti nama dari tim misi desa menjadi tim Jala Jiwa Ministry. Ditambahkan dengan logonya. Wah, saya luar biasa sekali. Puji Tuhan. Setuju ya teman-teman? Teman-teman dari Kota Waika Bubak ya? Nama timnya ya? Setuju ya? Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara, karena kita doa. Tanya sama Tuhan. Nah, kembali lagi kepada tema kita hari ini. Temanya tetaplah berdoa. Ayat ini simple. Ayat ini kata-katanya jelas, sederhana dan mudah dipahami. Dalam pelaksanaannya pun sebenarnya simple. Tidak butuh banyak biaya. Tidak rumit. Kata firman Tuhan, jikalau engkau hendak berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah di tempat yang tersembunyi, agar Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi bisa mendengarkan doamu. Artinya apa? Simpel, cuman masuk kamar berdoa. Bisa juga diartikan tutup kamar pintu, bisa juga kita tutup mata. Sekalipun kita sedang berada bukan di kamar, kita berada di luar kamar. Tapi jangan coba-coba kalau lagi di atas motor. Tutup mata, tiba-tiba sudah ada di seberang sana. Bersyukur kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, tapi tidak ya. Kalau orang yang suka berdoa, berarti dia siap masuk surga. Karena orang yang berdoa, dia sesungguhnya sedang intim dengan Bapa. Amin. Sedang intim dengan Tuhan.
Nah, saya katakan tadi berulang-ulang kali bahwa doa itu simple, gampang. Pelaksananya pun nggak ribet, nggak rumit. Ya, akan tetapi saya mau katakan tidak semua orang, ya, tidak semua orang suka berdoa. Tadi saya katakan doa apa? Ada yang bilang doa makan, doa apa saja. Oke, mungkin kita biasa doa, tapi kita tidak biasa bertekun dalam doa. Doa kita bisa, doa makan, doa mau pergi kerja, doa mau tidur, doa mau usaha, doa mau buka usaha, doa mau apapun itu kita bisa. Tapi bertekun dalam doa butuh keyakinan penuh dan bersedia memberi waktu. Jadi jangan kira Bapak Ibu doa, jangan dikira Bapak Ibu Saudara doa itu begitu gampang, tidak. Yang saya maksud adalah doa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bersekutu dalam Dia yang tidak pernah berhenti, terus sepanjang hidup kita bersekutu dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang kalau sudah capek kerja, lelah berusaha, berkegiatan, beraktivitas, ketika sampai di rumah, mengakhiri hari, setiap hari kita, mengakhiri hari, kita langsung tidur. Kita tidak langsung bersyukur kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat hari yang Tuhan beri, bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri, bersyukur buat penyertaan Tuhan, bersyukur buat berkat-berkat, pertolongan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Bersyukur. Karena saya mau katakan, berdoa bukanlah sekedar untuk meminta terpenuhinya keinginan. Namun dengan doa, kita berbicara dengan Tuhan. Seringkali kan ketika kita datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan, ketika kita menyembah Tuhan, angkat suara, selesai dengan satu lagu, dua lagu, tiga lagu penyembahan, lalu kita masuk doa-doa. Langsung kita bikin list permintaan, permohonan kepada Tuhan. Tuhan, aku kan sudah menyembah Engkau, aku kan sudah memuji Engkau. Sekarang Tuhan, ini Tuhan permohonanku, ini lihat Tuhan. Kita sedang menyodorkan proposal sama Tuhan. Kita tidak membiarkan, ya, ada dua arah. Membiarkan Tuhan berbicara, mengizinkan Tuhan berkata-kata. Ketika kita berdoa, kita yang berkata-kata kepada Tuhan, kita menyampaikan kata-kata kita. Dan pada saatnya kita berdiam diri, kita izinkan Tuhan yang berkata-kata. Kita izinkan Tuhan yang berbicara dalam hati kita, dalam hidup kita. Sebab itu Pastor Benny Hinn berkata, waktu engkau menyembah Tuhan, waktu engkau masuk hadiratnya, jangan langsung menaikkan doa-doamu. Jangan langsung engkau nyodorkan proposalmu kepada Tuhan. Tapi nikmatilah hadirat Allah. Nikmatilah keberadaannya. Bahkan Pastor Benny Hinn menambahkan, hiruplah nafas Allah. Karena waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sesungguhnya masuk dalam suasana adik kodrati, suasana roh. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4, 23-24, barang siapa menyembah, dia harus menyembah Allah dalam roh
dan kebenaran. Mungkin Bapak Ibu heran, harus hirup nafas Allah. Yes, karena waktu hal Allah hadir, Dia hadir dalam doa dan penyembahan kita. Di situ Roh Allah bekerja. Saat ku menyembahmu, apa? Saat kita menyembah Tuhan, Rohnya bekerja. Ingat waktu penciptaan Adam. Waktu penciptaan manusia pertama. Ketika manusia belum berbentuk manusia. Manusia berbentuk apa? Tanah. Tuhan Allah jadikan manusia dari tanah. Dibentuknya lah manusia. Tapi manusia belum hidup. Waktu Allah hendak menghidupkan manusia itu, apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah lakukan? Halo, supaya manusia itu hidup, apa yang Allah lakukan? Mengembuskan nafas. Nafas itu apa? Nefes. Nefes itu apa? Ruah. Ruah itu apa? Roh. Jadi waktu Allah mengembuskan nafas alias roh ke mulut manusia, ke hidung manusia, manusia Adam itu jadi waktu kita masuk dalam hadirat Allah, menyembah Dia, jangan langsung bawa proposal kita di hadapan Tuhan. Nikmati dulu hadirat Tuhan. Nikmati dulu keberadaannya, kehadirannya. Nikmati Dia. Oh haleluya Yesus. Ketika di situ kita menyembah dan percaya, di situ ada Roh Allah yang bekerja. Waktu Roh Allah bekerja, kita hirup nafas Allah. Jesus, haleluya. Gak gampang. Kalau orang yang suka menyembah itu sesuatu yang terjadi secara otomatis. Kalau orang yang suka menyembah, orang yang suka berdoa. Tapi kalau orang yang gak suka berdoa, mau buru-buru terus, mau cepet-cepet terus, lihat jam, aduh jam berapa ini? Aduh, udah mau siang ini. Jadi waktu kita menyembah, nikmati hadirat Tuhan. Amin. Bapak Gembala, saya berkata begini. Pada saat engkau berdoa, pada saat engkau memuji, menyembah Tuhan, rintangan yang engkau lewati pertama-tama, dalam 30 menit pertama, engkau seperti sedang menggaruk punggung iblis. Pernah dengar kayak gitu ya Pak ya? Pak Butar-Butar pernah dengar kayak gitu ya? Menggaruk punggung iblis. Jadi Bapak Gembala saya, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yakub Nahwai almarhum berkata seperti itu. Itu artinya apa? Waktu 30 menit pertama kita masuk dalam doa penyembahan, itu iblis nggak suka. Iblis akan menggocoh kita. Iblis akan membuat kita menjadi gak tenang dalam doa. Iblis selalu cari cara bagaimana kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita lagi berdoa, oh haleluya. Tiba-tiba pikiran masuk, aduh besok mau bayar hutang lagi gimana ya Tuhan. Besok mau bayar kontrakan, besok mau bayar kredit, oh Tuhan. Aduh besok tenggak waktu nih Tuhan. Waktu lagi berdoa, pikiran kemana-mana. Pikiran mengembara. Kalau kita nggak kuat, ya sudahlah Tuhan terima kasih, haleluya, amin. Dia pikir sudah berdoa.
Dia pikir sudah memuji, menyembah. Betul apa betul? Betul enggak? Sulit sekali waktu memasuk hadirat Tuhan tuh sulit. Banyak tantangan di pikiran kita. Banyak yang kita pikirkan. Sebab itu banyak kali hamba-hamba Tuhan berkata, datanglah kepada Tuhan dengan beban yang ditanggalkan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan lainlah Tuhan. Tanggalkan beban. Kan lagunya ada tuh. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan Tuhan menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Kenapa kita gak bisa sampai kepada tujuan dan menerima panggilan surgawi? Karena ada beban, ada dosa yang kita pikul terus. Ada di Jakarta sana tukang jamu. Kalau dia menjanjakan jamunya, jamu gendong, ditaruh di belakang. Dia kalau dia ingin menjajakan jamunya atau menjual jamunya, dia harus pergi dulu berkilo-kilo jauhnya ke sebuah pasar. Dan dia harus naik angkot. Waktu dia naik angkot, gendongannya tetap digendong, padahal udah naik angkot. Duduk di dalam angkot, tetap digendong. Itu bebannya. Dibawa terus itu bebannya. Sampai dia capek. Lalu ada orang yang tegur. Mbok, Bu, atau Mama. Itu gendongan kasih lepas sudah. Mama kan sudah diangkot toh. Tidak apa-apa. Biar saya gendong saja. Dibawa terus itu beban gendongan. Padahal sudah naik angkot. Dia bayar lagi. Itu namanya bodoh. Kalau sudah naik angkot, dilepaskanlah gendongan ini, taruh di bawah kaki. Enjoy menikmati perjalanan. Naik angkot. Dari tadi dong kita nikmati perjalanan. Sampai di satu tempat kita foto-foto. Cekrek. Nikmati perjalanan. Hidup kekristenan itu adalah menikmati perjalanan dengan Allah Bapa. Amin. Jangan dengan beban. Kalau engkau bawa bebanmu, engkau tidak bakalan bisa sampai tujuan. Tertindih dengan beban berat. Terus apa lagi? Dosa dunia menjerat. Pikul terus itu beban. Sampai terbongkok-bongkok jalan. Pikul terus. Padahal ada Yesus yang siap melepaskan bebanmu. Tapi kita pikul terus. Beban dosa itu pikul terus. Padahal sudah ada penyediaan di bawah kaki salib Kristus. Penyediaan akan apa? Kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, kemenangan. Tapi kita pikul itu terus. Pikul itu beban terus. Kita nggak bisa menikmati lagu yang berkata, bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Kristus jiwaku, di bawah salib Kristus jiwaku diselamatkan, bebanku terlepas. Kalau orang yang punya beban itu terlepas enak. Coba tiap hari kita pakai di bawah tepat pundak ini, angkut kayu tiap hari.
Mau tidur kita taruh terus di pundak kita, tidur juga taruh, mandi juga tetap kita pikul, ke belakang buang air kita tetap pikul. Kira-kira begini nggak badan kita? Loyo nggak? Capek nggak? Capek. Jadi orang Kristen itu kelihatan. Kalau dia letih lesu, iring Tuhan nggak semangat, itu berarti dia ada beban yang masih dipikulnya. Malam hari ini mau dilepaskan bebanmu? Amin. Datang pada salib Kristus. Dengan doa kita menyembah dan mengungkapkan rasa hormat serta kasih kita kepada Tuhan. Dengan doa kita menyembah dan mengungkapkan rasa hormat, rasa kasih kita kepada Tuhan. Jadi doa bukan sekedar tentang bagaimana kita mengisi pokok-pokok doa itu, tapi bagaimana kita memiliki rasa hormat, rasa kagum dengan Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Jadi waktu kita datang berdoa, datang dengan rasa kagum, rasa hormat, rasa penuh kasih dengan Tuhan. Kenapa kita mesti kagum? Karena kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita telah diselamatkan dari dosa. Kita telah dibebaskan dari segala ikatan. Kita harus datang bersyukur kepada Tuhan. Hormati Dia, kagumi Dia. Orang Kristen yang kagum kepada Tuhan ketika dia datang kepada Tuhan dalam ibadah, dalam gereja, dia akan menghormati Tuhan. Dia menyembah sungguh-sungguh. Dia memuji Tuhan dengan segenap hati. Karena dia tahu hidupnya telah ditebus, telah diselamatkan, telah dikasihi Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yuk kita pakai berdiri yuk. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi katakan, hidupku telah ditebus kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, haleluya. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan semua relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita harus punya moto, suka-sukanya Tuhan. Amin. Jangan suka-sukanya kita. Datang ke gereja suka-sukanya kita. Datang beribadah suka-sukanya kita. Terserah gue dong. Gue kan yang punya hidup. Tadi kan lagu tadi berkata, sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Hidupku bukan, hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi milik siapa? Yesus. Jadi jangan suka-sukanya kita, harus suka-sukanya Tuhan. Amin. Bukan saja di gereja ini, tapi juga di luar nanti, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Jangan suka-sukanya diri kita, tapi harus suka-sukanya Tuhan. Amin. Berikutnya, dengan doa sesungguhnya kita sedang menyatakan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan doa kita sesungguhnya sedang menyatakan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita berdoa nih, kita sedang menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Biar Tuhan saja yang berbuat. Biar Tuhan saja yang beracara. Biar Tuhan saja yang mengambil alih seluruh hidupku dan hidup kita semua. Buatlah jalan. Ini kalau WL yang diundang khotbah kayak gini. Dalam saya apa? Tuhan penjuna ku tanah liat. Biar kau kerjakan, biar kau kerjakan, suruh maumu ku tunggu dia di kakimu. Saudara, lagu ini sungguhnya membekas dalam hidup saya dan istri saya. Sekitar tahun 2010, istri saya divonis oleh dokter. Dia punya kanker payudara. Kanker payudara sebelah kirinya. Sudah awal-awalnya hanya benjolan. Tiba-tiba benjolan itu pecah. Dan ketika benjolan itu pecah, semakin besar lukanya. Akhirnya hampir seluruh bagian payudara kiri istri saya semuanya berlubang. Dan akhirnya karena cuma dirawat begitu saja, ditutup oleh plester, terjadi pembusukan. Dokter bilang ini harus segera dioperasi, diangkat kankernya. Waktu dengar itu istri saya sempat down, shock dia. Sampai malas dia mau buat sesuatu. Sampai dia gak mau lagi masak di dapur, gak mau lagi bersih-bersih. Dia down. Jadi pada saat itu saya mencoba menguatkan istri saya. Kita saling berdoa, saling mendoakan. Dan kita bawa persoalan yang tengah kita hadapi di hadapan Tuhan. Dan lagu tadi, Bapak Ibu Saudara, begitu mengena di hati saya dan istri saya. Saya bilang, ya Tuhan, kalau memang ini caramu Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan, biarlah itu Engkau nyatakan Tuhan. Tapi apabila tidak, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Istri saya sudah berserah. Kalau memang waktunya Tuhan panggil, Tuhan panggil. Bahkan istri saya sempat berkelakar dengan saya. Pak, nanti kalau saya meninggal, Papa mau kawin lagi enggak?
Dia bilang itu bukan urusanmu. Ya. Kalau udah meninggal ngapain ngurus-ngurus, betul nggak? Tapi saya kuatkan istri saya. Kita berdoa. Minggu pertama, bulan pertama, gak terjadi apa-apa. Sambil kita berdoa terus, sambil kita bawa berobat, semakin besar. Istri saya semakin meringis-ringis. Sakitnya luar biasa. Kalau mandi, kalau bergerak, kita hanya angkat tangan kepada Tuhan. Buatlah jalanmu dalam kami, Tuhan penjuna kami tanah liat. Buatlah, biar kau kerjakan suruh maumu. Ku tunggu dia di kakimu. Itu terus kami doakan, itu terus kami nyanyikan, Bapak Saudara. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, 1 tahun lebih kami berdoa. 1 tahun lebih kurang, 1 tahun 1 bulan atau 2 bulan saya lupa. Tuhan sembuhkan dengan cara yang luar biasa, Bapak Saudara. Sampai hari ini istri saya, payudara sebelah kirinya tidak pernah dioperasi. Karena sembuh total. Luka-lukanya dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan makin mengecil. Akhirnya ketika kami lihat makin mengecil, kami makin bersemangat doa. Semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Akhirnya 1 tahun lebih itu payudara istri saya bersih dari kanker. Kami periksa ke dokter, dokter sampai kaget. Ini berobat di mana? Ini pakai apa obatnya? Kami hanya berserah. Saya bilang sama dokter, kami hanya berserah kepada Tuhan. Dia dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dia ajaib, dia luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gak jadi dioperasi dan sehat walafiat, saudara. Dahsyat gak Tuhan kita? Amin. Jadi doa itu bukan sekedar mengungkapkan isi hati kita dan membuat list-list doa, tapi doa itu menyatakan penyerahan diri, berserah sama Tuhan. Tuhan mau kerjakan, puji Tuhan. Enggak pun bukan urusan kita, urusan Tuhan. Amin. Kita berdoa bagi gereja ini, biar Tuhan adakan sesuatu yang luar biasa. Kalau hamba Tuhan di tempat ini merindukan sebuah pelayanan yang besar, doa minta sama Tuhan. Hal-hal yang besar. Bapak Gembala almarhum berkata begini, jikalau engkau berdoa kepada Tuhan, doanya yang remeh-temeh, doamu gak didengar. Kalau doa, minta yang besar sekalian. Karena Allahmu dan Allahku adalah Allah yang besar. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, mintalah perkara-perkara besar, Bapak Pendeta. Amin. Minta. Soal jadi gak jadi bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Doa daripada Tuhan Yesus ketika Dia sedang dalam taman Getsemani. Ketika darahnya bercucuran, keringatnya bercucuran dan menyerupai darah. Bahkan itu darah, bukan serupa dengan darah, tapi itu darah. Keringat yang berubah jadi darah. Dan dia berkata, apa yang terjadi? Dia berkata apa?
biarlah kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus pun sebagai Allah, dia berserah kepada Bapa. Masa kita sebagai hambanya, sebagai anak-anaknya, gak mau berserah? Yesus sudah ajarkan bagaimana kita berserah pada kehendak Bapa. Kita pun harus punya rasa yang berserah total sama Bapa. Percaya bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Banyak perkara kalau saya mau cerita, banyak sekali yang Tuhan buat. Banyak sekali Bapak Saudara. Kalau mau saya cerita panjang lebar bisa sampai pagi Bapak Saudara. Betapa kuasa kemuliaan Tuhan itu dahsyat. Saya hampir mati gara-gara kena serangan jantung. Kena serangan stroke maksudnya. Tangan saya sudah begini Bapak Saudara. Begini. Bibir saya udah mencong. Kaki saya udah begini. Tapi apa yang terjadi? Saya sehat kan? Amin. Sehat kan? Kalau orang sudah kena stroke, sudah tangan begini, bibir begini, apa yang dia buat? Apa yang dia bisa buat begini? Tapi pada saat saya mengalami hal demikian, saya hanya berkata sama Tuhan, walaupun suara saya nggak bagus karena posisi bibir saya miring, tapi tetap menyembah Tuhan, gak pernah berhenti. Terus menyembah Tuhan, sekalipun pikiran saya sudah galau, sudah gelisah, bagaimana suami yang masih muda, masih produktif, sudah begini. Anak-anak, bagaimana nanti masa depannya, bagaimana nanti istri saya, merawat saya, sepanjang umur hidup saya. Tapi saya nggak peduli dengan pikiran itu. Saya hanya sembah dan puji nuhitamu. Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik. Sungguh baik. Sangat baik. Pada satu kali ketika saya sedang memuji menyembah Tuhan. Wah, ini banyak lagi ceritanya. Oh, luar biasa. Saya terima lawatan luar biasa. Saya masih ingat pukul 9 pagi. Saya sedang berdoa menyembah. Seperti ada dorongan untuk menyembah, memuji Tuhan. Saya berdoa. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Istri saya lagi keluar. Anak-anak saya lagi sekolah. Saya hanya memuji, menyembah. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Bercucuran air mata. Oh Tuhan, banjir kau saya dengan air mata saya. Tiba-tiba satu penglihatan saya lihat. Kamar saya itu dipenuhi seperti awan. Saya melihat, kok banyak awannya. Kok banyak asapnya. Saya pikir tetangga sebelah lagi bakar sampah. Tapi ketika saya, kok bukan bau sampah. Ini apa ini? Apa saya sudah mau mati ini? Ketika saya melihat penglihatan itu, saya berada di suasana yang putih, bersilau-silau, berkimilauan begitu. Lalu petir-petir menyambar. Waktu saya menyembah Tuhan, ada salah satu petir yang menyambar tubuh saya. Waktu nyambar tubuh saya itu, lalu tiba-tiba saya bisa berkata-kata. Saya nggak sadar, waktu itu belum sadar. Saya tetap menyembah Tuhan. Seperti saya melihat sebuah pasukan berkuda berwarna putih. Dan pasukan monster berwarna hitam. Waktu saya menyerah, capek. Oh capek, udah mau tidur. Tiba-tiba pasukan yang berwarna hitam itu mulai mendesak pasukan yang berwarna putih.
Waktu saya lihat itu kaget, saya berdoa lagi menyembah. Oh Tuhan, tiba-tiba pasukan yang berkuda putih itu, pasukan yang warna putih itu banyak sekali mulai mendesak mereka yang pasukan berwarna hitam. Ketika itu saya disadari seperti kejadian waktu Musa dan Harun dan Hur mengangkat tangan Musa. Waktu tangan Musa mulai penat ketika bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Amalek. Waktu tangan Musa mulai penat, capeklah dia, tiba-tiba dilihat pasukan Israel terdesak. Saya diingatkan hal itu, Bapak Saudara. Wah, saya berdoa, memuji, menyembah, berdoa, menyembah, terus berdoa sampai akhirnya pasukan hitam itu yang isinya monster-monster jahat itu hancur lebur. Ketika itu juga saya sadar, jasib dari tempat tidur. Wah, saya kaget. Saya begini berguling, Saudara. Saya berguling, saya injak lantai, saya berdiri, saya jalan. Wah, sehat. Seperti yang Anda lihat saat ini, saya sehat, Saudara. Saya langsung bersaksi di gereja. Kalau hari itu hari Sabtu kemarin, saya mengalami hal yang demikian. Yang tadi tapi saya tahu kuncinya. Menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Saya tahu itu, saya tahu kuncinya. Saya berdoa. Dan Tuhan nyatakan kuasanya. Mungkin Bapak Ibu pikir, masa sih? Tapi itulah yang terjadi. Istri saya melihat saya. Ketika saya masih terbaring. Istri saya nangis di pinggir tempat tidur. Menangis dia. Dia pikir saya sudah mulai mau mengakhiri hidup saya atau hari terakhir saya saat itu. Karena waktu saya mengalami hal demikian, saya seperti orang yang kesurupan. Seperti orang yang mau dicabut nyawanya. Itu sebenarnya saya lagi tengking. Tapi kan kalau istri saya lihat kan, karena dia nggak mengalami alam roh. Saya mengalami saat itu alam roh. Istri saya tidak. Dia melihat saya seperti orang. Dipikir saya mau mati. Tapi ternyata di situ saya sedang berperang dengan kuasa gelap. Berperang dengan melawan kuasa yang membuat kita jadi lemah. Jadi nggak berdaya. Banyak lagi Bapak Saudara. Ada satu lagi cerita yang luar biasa. Ini ada saksinya. Bapak ini dan ibu ini. Tahun 2014. Ya kami mau pergi pelayanan ke mana waktu itu ya? Ke Ngawi ya. Ya Pak putar-putar ya. Kita waktu doa di daerah Bandung sana, di daerah Lembang, Jawa Barat. Saya bawa mobil. Singkat cerita Bapak Saudara. Waktu saya bawa mobil, jalannya seperti ini Bapak Saudara. Naik turun, gunung, bukit-bukit, naik turun. Ketika pada satu jalanan yang menurun, ada anak kecil, kelas berapa Pak? Kelas 3 SD, menyeberang tanpa lihat kanan kiri, tanpa tengok kanan kiri. Lalu apa yang terjadi? Karena dalam keadaan jalan yang menurun, anak itu saya hajar pakai mobil. Ketika saya hajar anak itu, saya tabrak anak itu. Otomatis anak itu mati terlempar. Waktu saya keluar dari mobil, saudara, ini kaki saya nih. Orang Manado bilang, sototofore. Gemetar. Yesus Tuhan, Yesus. Karena melihat anak itu tergeletak di aspal. Sudah tidak bergerak lagi. Waktu saya menghampiri anak itu, saya angkat anak itu. Tiba-tiba ada suara.
suara masyarakat sekitar. Hajar! Bakar! Tambah lagi saya tetover. Tuhan Yesus. Saya angkat aneh gitu. Sudah tidak bernafas. Sudah tidak bergerak. Sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di testanya. Tahu testa kan? Jidat. Itu ada satu benjolan yang besar. Dan di belakang kepala ini darah. Di sini darah. Di hidungnya. Saya udah ketakutan. Udah pasrah ini. Lalu saya bawa masuk ke dalam mobil. Setir diambil alih oleh bapak putar-putar. Saya serahkan kepada anak itu, kepada ibu ini. Selain ibu ini ada 2 orang lagi, ibu-ibu lagi duduk di tengah juga. Saya serahkan kepada mereka. Kita mau cari rumah sakit. Waduh, kalau ingat itu, saudara, ngeri. Kenapa? Saya berpikir waktu itu, masuk penjara nih saya. Saya langsung berpikir, kalau udah masuk penjara, berarti jauh dari keluarga. Karena kejadiannya di Jawa Barat, rumah di Jakarta. Pelayanan saya juga pasti selesai sudah pelayanan saya nih. Sampai di sini. Saya akhirnya berkata, Tuhan, saya pasrah Tuhan. Oke Tuhan, kalau ini yang Tuhan kehendaki, baik, saya siap. Saya percaya mungkin Tuhan punya kehendak supaya saya bisa memberitakan Injil di penjara. Saya pernah masuk penjara 2 kali, Bapak Saudara. Yang pertama, saya masuk penjara karena narkoba. Yang kedua, saya masuk penjara karena hampir bunuh orang. Nah, saya berkata, gak apa-apa Tuhan masuk penjara, karena saya pernah merasakan penjara. Tapi ketika saya berpikir begitu, saya ingat keluarga, istri anak saya. Aduh Tuhan, gak jadi deh Tuhan. Enggak Tuhan, saya gak mau masuk penjara Tuhan. Gak mau Tuhan. Jadi selama perjalanan menuju rumah sakit, saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun di hati ini galau. Saya bilang sama teman-teman yang lain, bagaimana ini? Di mana ini? Pasti saya masuk penjara. Bapak ini jawab, tenang saja. Kami juga pasti masuk penjara. Dalam hati, enak aja loh. Lo bisa ngomong begitu. Orang saya yang nabrak bukan situ. Dalam hati saya. Tapi saya aminkan. Amin. Berarti kita satu hati. Satu hati. Kalau belum kejadian. Kalau kejadian buyar itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara, ketika menuju ke rumah sakit, waktu saya berdoa di mobil, sementara Bapak putar-putar berkendara, karena saya udah nggak bisa bawa mobil, Saudara, udah lemes banget saya. Sementara anak di belakang saya itu sudah tidak bergerak lagi, udah kehilangan nyawanya. Waktu saya berdoa memuji Tuhan, saya dengar satu suara begini, terus saya menyembah. Tuhan seperti berbicara. Bernubuat. Saya waktu dengar suara bernubuat. Saya coba tengok belakang. Semua di belakang lagi doa. Saya tengok Bapak putar-putar. Dia lagi fokus bawa mobil. Wah, tadi siapa yang berkata-kata ya? Lalu saya berdoa lagi, Tuhan. Siapa yang berkata-kata itu Tuhan? Tiba-tiba surat kedua saya dengar. Bernubuat. Kaget saya. Saya percaya ini suara Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan. Apa yang harus saya nubuatkan? Tiba-tiba Tuhan ingatkan di Kejadian tentang pasukan Israel yang dibangkitkan oleh siapa? Siapa? Yeskiel. Tuhan perintahkan kamu pergi. Bangkitkan, hidupkan kembali itu. Bayangin Bapak Ibu, pasukan Israel yang sudah mati tinggal tulang belulang. Yesel berkata, hei tulang belulang, muncullah daripadamu daging. Muncullah daging. Muncullah daripadamu urat-urat. Muncul urat-urat. Cerita singkatnya, pasukan yang mati itu, yang sudah tinggal tulang belulang, hidup kembali.
Dalam sekian detik itu, saya diingatkan Tuhan tentang firman Tuhan itu. Lalu saya berkata ini, oke Tuhan. Lalu saya mulai action. Saya mulai tupang tangan kepada anak yang ada di belakang saya. Dan sambil berkata begini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kepada nyawa anak ini. Dimanapun nyawa anak ini berada, kembali ke tubuh anak ini sekarang. Dalam nama Yesus. Saya tunggu. Kok gak bergerak ya? Kok gak hidup ini? Waduh, mulai khawatir saya. Mulai bertanya saya, Tuhan, itu suaramu atau suara yang lain sih Tuhan? Itu suara Tuhan apa suara hantu? Tuhan, saya berkata begini, saya gak bohong. Tuhan jangan main-main dong, jangan bercanda dong. Aku kan lagi serius nih Tuhan. Ini menyangkut masa depanku. Menyangkut pelayananku. Tuhan jangan bercanda dong. Waktu saya berdoa seperti itu Tuhan bilang begini. Kamu kurang beriman. Kaget saya. Ketika saya tumpang tangan, memang pertanyaan dalam hati saya begini. Bangun gak ya? Bangun gak ya? Bangun gak ya? Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu, walaupun di hati kita. Makanya jangan bersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tahu. Saya bilang gini, ampun Tuhan, kalau saya kurang beriman. Ampuni dosaku Tuhan, ampuni pulihkan aku Tuhan, tolong Tuhan belas kasihani hamba-Mu. Tiba-tiba Tuhan berkata lagi, bernubuat. Yang kedua kalinya, dalam nama Yesus. Hei anak, dengar baik-baik. Dimanapun engkau berada nyawamu, saat ini aku perintahkan kembali ke tubuh ini sekarang. Saya teriak demikian rupa di mobil. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba dia buka mata. Dia buka mata, dia mulai geleng kepala begini. Haus. Dia lihat ibu ini. Makin haus lagi lihat ibu ini. Haus. Ketika saya lihat anak itu berkata haus. Saya melihat. Tuhan itu dahsyat. Amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Dia dahsyat, dia luar biasa. Dia ajaib Bapak Ibu Saudara. Mari berserah sama Tuhan. Berserah. Jangan kau gunakan akal budi, akal pikiranmu untuk mengelola kebaikan Tuhan. Berserah saja sama Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mati saja Tuhan bisa bangkitkan. Makanya sembah Tuhan. Hirup nafas Allah. Ketika nafas Allah dihembuskan kepada tanah yang berbentuk manusia itu, akhirnya tanah itu jadi hidup. Kalau kita menghirup nafas Allah yang Allah hembuskan, kita hirup, kita yang mati secara rohani jadi hidup. Amin. Berkat-berkatmu yang tadinya mati jadi hidup. Semangatmu yang mati tadinya jadi hidup. Hidup karena dia mengembuskan nafasnya, rohnya waktu kita menyembah dia. Yang berikutnya Bapak Saudara, dalam doa kita dengan doa kita menyatakan bahwa Tuhan bebas bertindak apa saja atas diri kita. Terserah Tuhan. Berikutnya,
Dalam doa kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Rendahkan diri, biar Tuhan yang beracara. Jangan menggunakan akal pikiran kita. Udah berserah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Biar dia yang ditinggikan, dia yang dimuliakan, dia yang diagungkan. Amin. Jadi waktu kita masuk penyembahan, angkat pujian pengagungan kepada Tuhan. Apa tuh pujian pengagungan? Yang mengagungkan dia. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Berikutnya, dengan doa kita dikuatkan dan siap menerima keinginan Tuhan atas diri kita. Ketika kita doa, kita dikuatkan. Karena tadi itu kita menghirup nafas Allah. Waktu kita menyembah, rohnya bekerja. Waktu rohnya bekerja, kita hirup. Wow. Pernah gak sih rasakan waktu kita menyembah, rasanya damai sekali. Rasanya sejuk sekali di hati kita. Pernah gak sih? Pernah. Itu dia yang dimaksud. Kita sedang menghirup nafas Allah. Yang tadinya kita lagi gak semangat. Kita lagi lesu. Waktu kita berdoa, tiba-tiba ada kekuatan dari Tuhan. Itulah kita sedang menghirup nafas Allah. Berikutnya, dengan doa kita menyatakan diri siap dalam seluruh proses hidup yang Tuhan akan lakukan untuk membentuk kita. Berarti kalau kita suka berdoa, berarti kita orang yang siap dibentuk. Amin. Kalau nggak siap dibentuk, biasanya orang itu nggak suka berdoa. Tapi orang yang suka berdoa, dia siap dibentuk Tuhan. Siap diproses Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa orang ini orang yang suka berdoa. Karena ketika dia diproses Tuhan izinkan dia mengalami ujian. Tuhan tahu dia pasti datang berdoa. Amin. Izinkan Tuhan proses kita supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Lekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka apapun yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu dekat erat melekat kepada Tuhan. Berikutnya, dengan doa kita lebih peka dan dapat membedakan setiap suara yang masuk ke dalam diri kita. Dan kita diberikan Tuhan kemampuan untuk memilih apa yang harus dilakukan. Ketika kita sering doa, kita diberikan kepekaan. Itu suara Tuhan atau bukan. Itu kehendak Tuhan atau tidak. Karena ketika kita berdoa, kita mengizinkan damai sejahtera Allah menguasai hati kita. Ketika ada persoalan pergumulan, ketika ada ujian, ketika ada pencobaan, kita diberikan damai sejahtera. Lalu ketika ada suara-suara yang coba menipu kita, dan suara itu bukan suara Tuhan, pasti tidak mendatangkan damai sejahtera. Amin. Karena kita dekat dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Dia, kepada Tuhan, maka ia satu roh dengan Dia. Satu roh. Senang gak kalau kita satu roh? Yuk, banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit gak pernah berdoa, gak ada berkat.
Oleh karena itu perlulah memang untuk kita bertekun dan setia dalam doa. Makanya dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu, tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi tetap berdoa. Lagi senang berdoa, lagi susah berdoa, lagi sakit berdoa, lagi sehat berdoa. Dikatakan tetaplah berdoa. Firman Tuhan berkata, jangan engkau jemu-jemu berdoa. Doa terus. Push until something happen. Push maksudnya prayer until something happen. Berdoalah sampai segala sesuatu yang terjadi. Mari kita renungkan dan melihat kehidupan doa kita. Apakah kita masih menikmati kehadiran Tuhan di dalam doa-doa kita? Apakah kita masih menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita? Apakah kita begitu sibuk dan tergesa-gesa setiap hari sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa? Sekalipun engkau punya kesibukan di ladang, mari datang kepada Tuhan. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, nomor satukan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan nomor satu, maka kita yang tidak ada nilainya akan menjadi bernilai. Ketika kita berdiri di samping Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang nomor satu, kita yang tidak ada apa-apanya, alias apa? Nol. Satu dengan nol, jadi 10. Bapak Pendeta Dolfi berdiri di sebelah saya. 100, jadi Bapak Pendeta Agustinus berdiri di samping Bapak Dolfi. 1000, jadi siapa lagi di sini berdiri? Jadi tambah 0 lagi jadi tambah 0 lagi jadi 100.000. Tambah 0 lagi jadi tambah 0 lagi jadi 1 miliar. Tambah 0 lagi jadi 1 triliun. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus di depan, kita yang tidak ada nilainya jadi berharga. Coba Yesus yang nomor satu ditaruh di belakang. 0,1. Ada nilainya enggak? Enggak ada. Jadikan Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Nomor satu, paling depan. Ketika kita jadikan dia nomor satu, kita yang tidak ada nilainya, yang nol besar, jadi bernilai. Amin. Mau berdoa? Kalau kita berdoa, hidup kita menjadi ada tambah nilainya, nilai tambah. Mari suka berdoa mulai sekarang, suka memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.